Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semua pada sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah, tapi tentunya tidak bertemu di sekolah minggu. Kita beribadah di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan mulai, tapi terlebih dahulu kita saat teduh. Ambil sikap berdoa, duduk yang manis, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, bagaimana perasaannya hari ini? Apa semua merasa bahagia? Tentunya merasa bahagia dong, karena kita akan memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi hari ini merasa bahagia. Bernyanyi dengan semangat ya, oke? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita mengucapkan hukum Tuhan, hukum yang kelima. Sudah saya membacakan, anak-anak kami ikut membacakannya. Tita kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Yesus telah disalibkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk mengingatnya, mari kita angkat pujian "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Anak-anak kami sekalian, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum Memang Pendeta menaikkan doa pengampunan ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, "Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Anak-anak kami sekalian, marilah kita dengarkan epistel penghantar khotbah bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang
dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk itu, kita harus selalu memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan juga penuh semangat. Mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Sekalian, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat sebuah pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, nyanyinya harus penuh semangat ya. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi anak-anak kami sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yang akan Bapak Pendeta bacakan dan khotbahkan tertulis dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian naskah khotbah kita. Adik-adik sekolah minggu yang Bapak Pendeta kasihi, kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan khotbah yang Bapak Pendeta bacakan, di sana firman Tuhan bercerita tentang fokus kepada penciptaan manusia. Fokus kepada penciptaan manusia. Ada satu yang berbeda ketika Allah menciptakan manusia. Tidak sama ketika Allah menciptakan bumi, laut dan segala isinya. Dan ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah berfirman, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan diri kita, seturut dengan diri kita. Jadi itu artinya gambar Allah adalah yang dihadirkan, yang ditunjukkan di dalam gambar manusia. Itulah yang disebut, ada satu istilah imago Dei. Imago Dei. Manusia itu adalah imago Dei, gambar Allah. Untuk menolong kita memahami arti imago Dei ini, saya mengundang kita dulu untuk merenungkan nyanyian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mari kita ikuti nyanyian ini yang Bapak Pendeta pandu. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah, ku kasihi Kau dengan kasih
kasih Tuhan. Perhatikan anak-anak kami, bahwa dalam nyanyian itu ada ungkapan di wajah teman-teman kita, di wajah saudara-saudara kita, ada wajah Allah. Dan memang itulah artinya imago Dei, segambar dengan Allah. Jadi gambar kita itu adalah gambar Allah. Itulah mengapa disebutkan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang utama dan terutama. Jadi segala ciptaan yang sudah diciptakan Tuhan itu bertujuan untuk manusia itu, bertujuan untuk kepentingan manusia itu. Jadi puncak dari segala ciptaan Tuhan adalah manusia, yang adalah gambar dan rupa Allah. Mungkin adik-adik masih ingat urutan penciptaan. Urutan penciptaan itu adalah pertama, Allah menciptakan terang, itu hari pertama. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Mari kita perhatikan dulu ciptaan yang pertama, hari kedua, hari ketiga, ke hari keempat. Itu adalah Allah menata ciptaan, ya. Terang, cakrawala, daratan, lautan, matahari, bulan, dan bintang. Allah menata alam semesta ini. Lalu sesudah itu hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang di laut dan di udara untuk mengisi alam ciptaan yang sudah ditata oleh Tuhan itu tadi. Baru hari ke-6 Allah menciptakan binatang-binatang di darat, dan puncaknya akhir dari segala ciptaan itu adalah Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan ciptaan yang lain, firman Tuhan mengatakan Allah berfirman. Jadi ada perbedaan. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang terutama dan utama, segambar dengan diri Allah. Itu artinya kita manusia ini adalah berharga sekali di hadapan Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, melalui firman Tuhan yang kita baca, dengar, dan akan renungkan ini, yang utama dari segalanya adalah kepada manusia itu, kepada anak-anak kami, ditugaskan Tuhan untuk merawat segala ciptaan ini. Jadi segala ciptaan yang sudah ada itu disampaikan kepada manusia untuk dirawat, dan disampaikan juga kepada manusia untuk dimanfaatkan. Dari situlah manusia itu hidup. Dengan mana Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga, memelihara ciptaan yang sudah diciptakan Tuhan itu. Karena di sanalah manusia itu akan menikmatinya, menghidupinya. Adik-adik sekalian, anak-anak kami sekalian, kita adalah wakil Tuhan atas segala ciptaan yang sudah ada. Jadi firman ini mengingatkan kita untuk merawat kehidupan kita, merawat kehidupan adik-adik supaya segar, supaya sehat, terlebih pada masa pandemi sekarang ini, untuk tetap makan yang teratur, pakai masker, jaga jarak satu sama lain, makanan yang bergizi, tidur, sehingga kesehatan kita itu bisa terjamin. Yang sampai pada waktunya nanti pandemi COVID ini bisa berakhir, kita bisa kembali seperti sedia kala. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa segala ciptaan itu adalah tanggung jawab kita. Tuhan memandatkan, memerintahkan kita untuk menjaga itu. Rawatlah dirimu, rawatlah lingkunganmu. Itu artinya juga mengajak kita untuk menjaga kebersihan, menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami utama dan terutama, dan memandatkan segala ciptaan yang ada ke dalam tanggung jawab manusia. Kami berterima kasih dan tolonglah kami untuk mampu menjaga memelihara alam ciptaan-Mu. Dengan mana kami memulainya, menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Tuntunlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik jangan lupa firman Tuhannya diingat-ingat ya, dan ditanamkan di dalam hatinya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Akan tetapi, karena kita tidak bertemu di sekolah itu, adik-adik boleh taruh persembahannya di dalam sebuah amplop dan minta tolong kepada orang tua untuk mengantarkannya ke gereja. Atau bisa menggunakan OVO, GoPay, dan lainnya, dan juga bisa transfer ke rekening gereja yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, Aku Bawa dan Persembahkan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak kami sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya kamu. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengarunia kamu dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, sekarang kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu di rumah ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu bareng kakak dan bareng kakak GSM lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.